kalau kita menggunakan jilbab, ini mungkin juga jadi rasa penasarannya kita, bagaimana kemudian kita berinteraksi atau bersikap kepada muslimah yang belum menggunakan jilbab, dan juga bagaimana dengan kaum muslimin yang mungkin belum peduli terhadap nasib mereka yang lemah dan terpinggirkan. Nah, ya. Jadi kalau sekarang memang permasalahan dunia kita semakin kompleks, semakin beragam ya, dan masyarakat kita juga bermacam-macam gitu ya, karena banyak sekali ideologi gaya hidup yang ditawarkan, terutama didukung oleh kemajuan IT ya sekarang ini, sehingga informasi bisa beragam kita dapatkan dengan mudah. Tentunya ini membuat kita menjadi lebih banyak pilihan gitu, dan kita juga menghadapi masyarakat yang beragam karena pilihan yang beragam gitu. Karena dengan pilihan yang beragam membuat masyarakat juga semakin beragam. Nah, kalau misalkan menurut saya kalau kita bergaul itu bisa dengan siapapun gitu ya, asalkan yang pertama kita yakin pergaulan itu akan semakin menambah kualitas keimanan kita menguat, dan juga peluang kita beramal soleh meningkat, termasuk ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang Islam, saudara-saudara perempuan kita yang muslimah begitu ya, mereka belum berjilbab, menurut saya tidak masalah gitu ya. Justru ini peluang kita untuk melakukan diskusi, kemudian tausiah begitu ya, bagaimana kita bisa bertukar fikir, menjadi terus berusaha menjadi seorang muslim yang itu bermanfaat dengan cara melaksanakan Islam yang sebenar-benarnya gitu ya. Ketika mereka pun belum berjilbab gitu ya, ini adalah satu tahapan mungkin yang harus mereka lalui, dan kita berharap dengan adanya interaksi yang kita bangun dengan mereka akan menumbuhkan kesadaran yang mengajak mereka untuk meningkatkan kesadaran bahwa berjilbab itu adalah satu keharusan yang sangat dibutuhkan gitu ya. Bukan satu keharusan yang itu sifatnya memaksa, tetapi kita berawal dari proses penyadaran bahwa banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita berjilbab. Selain melaksanakan, terutama ya prinsip kita adalah kita berjilbab adalah dalam rangka menjalankan syariat agama Islam gitu ya, tetapi juga sekaligus berjilbab itu banyak sekali fungsinya gitu ya. Tadi ada fungsi perlindungan, termasuk fungsi bagaimana kita berjilbab itu sebenarnya selain tadi menghindarkan diri kita dari menjadikan perempuan hanya sebagai komoditas, juga sekaligus menjadikan kita sebagai perempuan semakin bisa eksis dalam berkehidupan. Misalnya terkait dengan masalah kesehatan gitu ya. Kalau kita berjilbab, insya Allah tubuh kita akan semakin terlindung dari segala macam bentuk pencemaran gitu ya. Karena kita tahu bahwa dunia saat sekarang ini mengalami banyak degradasi, terutama dalam masalah lingkungan gitu ya. Ketika kemudian sinar matahari masuk ke bumi melewati atmosfer kita yang penuh dengan lubang, sehingga kemudian sinar ultraviolet itu masuk ke bumi, dan menurut saya berjilbab ini termasuk fungsi perlindungannya juga fungsi perlindungan fisik itu tadi. Jadi menjaga tubuh kita agar kita tidak terpapar oleh sinar ultraviolet gitu ya. Dan juga menurut saya berjilbab ini juga akan membuat kita semakin nyaman dengan diri kita, dan semakin kalau kita nyaman dengan diri kita bahagia dengan diri kita, dengan berislam yang kita percayai gitu, orang akan melihat begitu ya, bagaimana kita bisa tampil percaya diri, bisa tampil nyaman dengan berislam gitu, sehingga saudara-saudara kita yang melihat kita maksudkan diri kita adalah sebagai agen dakwah gitu ya, agen dakwah yang bisa membuktikan bahwa dengan berislam yang kafah gitu ya, dengan kita memakai jilbab gitu ya, insya Allah peluang kita untuk hidup semakin baik akan semakin luas begitu ya. Dan ketika kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang belum mempunyai kepedulian gitu ya, tentunya sekali lagi ini merupakan tanggung jawab kita gitu ya, untuk terus kemudian menyebarluaskan apa artinya semangat kita berislam. Islam yang menyebarkan keselamatan, Islam menyebarkan kerahmatan, Islam menyebarkan kepedulian gitu ya. Bagaimana dulu Rasulullah mencontohkan kepada kita
Rasulullah merangkul orang-orang yang terpinggirkan gitu ya, terutama kaum miskin, duafa gitu ya, termasuk perempuan dan anak-anak gitu ya. Bagaimana ketika sebenarnya nasib mereka terpinggirkan kemudian tertindas justru akan membuat masyarakat itu mengalami kemunduran gitu ya, termasuk orang yang tidak peduli nih gitu ya. Karena sebenarnya kepedulian kita akan menciptakan sebuah suasana lingkungan masyarakat yang sangat kondusif untuk meningkatkan perkembangan kita. Karena pada saat sekarang ini pun terutama pandemi kemarin ya, mengajarkan kepada kita bahwa perhatian, kepedulian dan rasa kemanusiaan itu sangat penting gitu ya. Iya. Jadi kita mungkin anu juga ya Bu Intan ya. Nggih. Kita kadang-kala tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah gitu ya. Nggih. Jadi kadang-kadang kan banyak orang tadi yang tanyakan kan, kalau ada orang yang tidak peduli bagaimana gitu. Nah, kita nggak bisa membuat orang lain itu peduli, tapi Nggih. kita tunjukkan bahwa kita bisa berubah. Oh, oke. Nah, kadang-kadang perubahan kan mulai dari diri kita ya. Makanya Nggih. kan konsepnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba kita buat model. Jadi apa ya istilahnya? Role model ya gitu ya. Nggih. Itu dari diri kita dan keluarga kita. Nah, ibda binafsi kalau dalam Islam itu. Jadi mari kita mulai membuat modelnya adalah kita, ya, kita, kemudian keluarga kita. Nah, sehingga kemudian, kalau kemudian, itu loh keluarga dia itu loh pakai jilbab semua, wah orang anaknya cerdas-cerdas gitu. Masya Itu kan model gitu ya, gitu. Oh dia pakai jilbab dan kemudian dia peduli kepada masyarakat banyak. Ah itu model. Jadi mari kita ciptakan model itu, gitu. Jadi tadi dari tahapan pertama tadi bahwa kemudian model itu bahwa ini adalah budaya luhur itu adalah dalam konteks sosial kita ciptakan model. Nah modelnya siapa ya, kita dan keluarga kita gitu ya. Kalau nggak keluarga kita nggak ada yang nggak mau ya nggak apa-apa, bahwa memang di dalam proses penciptaan society, penciptaan masyarakat itu ada yang tidak sepakat, itu nggak usah terlalu ya istilahnya ya memang ada yang seperti itu gitu. Ideal gitu, nggak selalu bisa ideal gitu. Kita dicontohkan oleh Rasulullah, kita dicontohkan aja di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali tipe-tipe nabi yang semuanya kan nabi itu hebat, nggak ada nabi yang tidak hebat, tapi dia punya keluarga-keluarga yang barangkali berbeda pandangan dan kemudian justru menjadi musuh dalam konteks keimanan dengan dirinya, dan itu sesuatu yang mungkin terjadi gitu. Tapi itulah model-model di dalam Al-Quran sebagaimana nabi-nabi itu. Model dalam dunia nyata siapa? Ya kita. Ya, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Maka ciptakanlah Al-Quran di dalam diri kita ini kalau kita ingin menjadi model itu. Jadi Rasulullah mencontohkan bahwa akhlak Rasulullah itu apa? Al-Quran. Nah kalau begitu, kalau Rasulullah yang kita jadikan suri teladan aja akhlaknya Al-Quran, kita juga harusnya begitu. Kalau ditanya Al-Quran contohnya mana? Ini contohnya Al-Quran. Mana yang lain? Ya kemudian keluarga saya, ku anfusakum wa ahlikum naro ini gitu. Nah, kok ada yang gagal? Oh, nyatanya yang Nabi Lut, Nabi Nuh aja ya gagal juga. Tapi tidak gagal sebagai seorang sosok keteladanan. Bahwa dia gagal untuk mengajak keluarganya, tetapi sebagai sebuah model pribadi beliau menjadi contoh juga. Ya, jadi bahwa menjadi contoh tetap utama walaupun kemudian orang dekatnya tidak mendukung. Gitu.